مديح المصطفى يشفي السقامة مديح المصطفى يشفي السقامة الله الله ومادحه يؤمن في القيامة الله الله مديح المصطفى يشفي السقامة ومادحه يؤمن في القيامة عليك صلى الله يا حبيبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya. Ya Rasulullah, ya Rafi Ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidzah, para guru, para sepuh hadir bersama kita, Bapak Haji Barullah, Bapak Madinah Haka, Bapak Muhammad Ali, begitu juga Bapak Ustadz Sarwani dan yang lainnya, Bapak Ustadz Abdul Qahar. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim ngaji Sabtu subuh Mafid Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat afiah, panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa hadir istiqomah walaupun cuacanya gerimis ya. Enggak ya? Tadi agak gerimis sedikit tadi. Lagi malam. Kirain gedein. Di Sawangan kali gerimis kali. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah, dan mudah-mudahan istiqomahnya kita terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab ada ungkapan ulama katakan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih afdal, lebih canggih dari 1000 macam keramat. Kalau kita merasa heran melihat orang yang sakti-sakti, itu gak ada apa-apanya dibandingkan istiqomahnya kita. Walaupun baca 1 juz seminggu, walaupun duduk di majlis taklim kita nggak ngerti apa-apa, istiqomahnya kita itu lebih afdal.
Makanya Nabi itu ditanya, Nabi pernah ditanya ayul amal afdal. Amal apa yang paling afdal, kata Nabi. Nabi ditanya, amal apa yang paling afdal? Nabi jawab, adwa muha wa in qalla. Amal yang paling istiqomah walaupun dikit. Amal yang paling istiqomah walaupun sedikit. Sedikit istiqomah lebih afdal, lebih utama daripada sekaligus 1 minggu hatam Quran sendirian, dia baca sendiri, habis itu nggak dibaca-baca lagi. 1 bulan 3 kali hatam, bulan puasa tuh 3 kali hatam, masya Allah banget, 3 kali hatam. Habis itu setahun nggak dibaca-baca lagi, itu Quran sampai buluk begitu. Lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah. Mudah-mudahan istiqomahnya kita dibarengi dengan ikhlasnya kita sehingga diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin kajian kita daripada kitab hadis Bulughul Maram sampai kepada hadis yang ke-11. Sampai kepada hadis yang ke-11. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fal kabidu wat tuhalu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Ini hadis riwayat Sayyidina Ibn Umar. Ibn Umar namanya Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Keduanya, semoga Allah meridhoi keduanya karena keduanya adalah sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah sahabat Nabi, Sayyidina Umar juga sahabat Nabi. Tapi ketika disebut Sayyidina Umar bin Khattab, biasanya orang menyebutnya atau tulisan yang tertulis adalah radhiyallahu anhu buat Sayyidina Umar. Kenapa? Sebab bapaknya nggak masuk Islam. Bapaknya nggak masuk Islam. Makanya pernah kita nyolatin di daerah mana itu? Di daerah Mangga 2. Nyolatin jenazah. Pas banget tuh jenazah bapaknya orang bukan Islam. Karena dia mu'allaf Cina. Akhirnya orang situ bilang, tadi ada namanya disebutin tuh. Siapa? Bin Tam Kim Sun. Bapaknya namanya Tam Kim Sun. Tadi namanya siapa itu? Tadi ada namanya. Ingat bapaknya doang Tam Kim Sun. Sebab dia doang yang Tam Kim Sun situ namanya. Akhirnya orang situ bilang, ini nggak boleh kita baca Fatihah, kita doain ke bin Tam Kim Sun, kata dia. Begitu. Kenapa? Sebab ini orang bukan Islam. Begitu. Yang kita doain kan anaknya, siapa tadi namanya tuh? Si fulan nih. Ya, kita anggap Muhammad namanya. Si Muhammad yang kita doain Muhammadnya, bukan Tam Kim Sunnya. Begitu. Jadi itu cuman alamat aja sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak disebut, dia bilang ini jangan bin Tam Kim Sun, kita kalau mau baca Fatihah bin Adam. Tambah ngaco lagi kalau bin Adam. Begitu. Bukan bapaknya kita sandar-sandarin ke orang yang bukan bapaknya. Oh enggak, ini Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam bukan bapaknya.
kakek moyangnya iya, tapi bapaknya bukan. Nah, itu hanya alamat begitu, hanya alamat, nggak harus bapaknya juga harus Islam, enggak. Walaupun bapaknya Kristen, bapaknya bukan Islam, begitu nggak apa-apa disebut Muhammad bin Tamkim Sun. Kita doain Muhammad yang bukan Tamkim Sunnya, begitu. Jadi apa namanya, sahabat Nabi pun begitu. Umar bin Khattab, Khattab bukan nggak termasuk sahabat, tidak termasuk sahabat, begitu. Jadi apa namanya, nggak masalah dinisbatkan ke orang tuanya walaupun dia orang bukan Islam, kecuali kita doain bapaknya yang bukan Islam, didoain baru itu nggak boleh. Al-Quran yang melarang kita doain orang yang matinya di luar Islam. Itu pun yang udah mati. Kalau yang masih hidup boleh kita doain. Kita doain sejahtera, kita doain panjang umur, kita doain apa namanya, tambah sukses, kita doain dapat hidayah, begitu. Begitu. Apa namanya? Kita pernah juga anak-anak diundang sama dia punya toko, ternyata dia orang Cina. Orang Cina itu dia sekalian pakai angpau. Acara apa itu Cina begitu tuh, lagi Imlek, pas Imlek tuh, jadi minta doain. Nah, kita doainnya bagaimana? Nah, doainnya biar sejahtera, biar tambah kaya, biar tambah sukses, begitu. Jangan doain ampunan, nah, atau doain sekalian biar dapat hidayah, tapi jangan kedengaran dia tadi marah. Kalau didoain dapat hidayah, kesannya oh gue sesat nih berarti, begitu. Doain biar sukses, tambah sukses, nggak apa-apa. Nah, kalau udah meninggal, kalau udah mati, jangan didoain ampunan. Udah repot dah, nggak bisa didoain macam-macam dah itu. Kalau misalnya ada mu'allaf yang orang tuanya meninggalnya masih belum Islam atau mati di luar Islam, kalau datang ke kuburannya ajak ngobrol aja dah. Ajak ngobrol, begitu. Ajak ngobrol aja, begitu. Ini ngajak ngobrol bukan kok diajak ngobrol kuburan kayak orang gila. Nah, bukan kayak orang gila, Nabi Muhammad juga ajak ngobrol kuburan, ditanya gimana di dalam kubur, udah ketemu apa yang Allah janjikan, apa yang sudah Allah janjikan gimana, udah kamu rasakan apa belum, begitu ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dengar, mereka tahu siapa yang datang, siapa yang ziarah, siapa yang apa namanya, mendoakan atau mendatanginya, begitu. Hasilnya Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat, Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagimu 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai kan nggak boleh dimakan. Boleh dimakan apa enggak bangkai? Boleh, tapi doyan-doyan banget kita sama bangkai. Doyan apa enggak? Hah? Doyan-doyan banget sama bangkai. Sama bangkai ini maaf nih. Kok doyan? Kita nggak ada yang merasa makan bangkai, rasa-rasanya kan begitu. Itu Al-Quran bilang apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Jangan saling gosip, jangan saling ngomongin, jangan saling bergunjing. Kalau orang Jawa bilangnya jangan saling ngerasanin. Nah, ini ada orang Jawa di sini nih. Ya, benar apa enggak? Ya, jangan ngerasanin. Kata Allah, kalau orang yang ngerasanin tuh diibaratkan kayak makan bangkai saudaranya. Kan doyan-doyan banget kan kita kan? Nah, biar diri kita sendiri yang jawab dah. Doyan-doyan banget sama apa namanya, sama bangkai, begitu. Kalau apa namanya, dulu orang habis ngerasanin orang tuh, habis gibahin, habis gosipin, ada aroma busuknya dari mulutnya, tercium. Sekarang nggak kecium, nggak kerasa. Kenapa kok nggak kerasa? Kalau boleh kita kasih gambaran nih, kita kalau masuk kamar mandi, baru masuk bekas orang buang hajat, itu baunya naudzubillah. Tapi kita nongkrong, kita tambahin tuh, kita buang hajat juga 5 detik, nggak pakai semenit, 5 detik rasanya kayak hilang tuh aromanya.
Padahal masih ada. Ntar orang setelah kita masuk lebih parah lagi aromanya. Padahal masih ada aromanya. Kenapa kok kayak seakan-akan hilang aromanya? Karena terbiasa. Karena udah terbiasa kan, jadi kebiasaan kan. Karena kebiasaan kita suka ngerasain orang, suka gosipin orang, suka denger gosipnya orang, sehingga aroma busuknya tuh udah gak keciuman lagi. Udah gak keciuman lagi. Kalau masih doyan, kurang-kurangin dah. Misalnya sehari 24 jam, 20 jam kita pakai buat gosip, 5 jam aja dah. 5 jam. Besoknya kurangin lagi 2 jam. Kan susah, kalau langsung berhenti kan susah. Begitu. Dulu Nabi Muhammad tuh lingkungan orang Arab demen ame yang namanya minum-minuman keras. Sayyidina Umar paling gak demen banget. Ini kapan mau turun ayat ini? Sayyidina Umar udah gemes banget. Turun ayatnya dikit-dikit. Ini jangan deket-deket ame minuman keras. Di situ emang ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Turun lagi ayat terakhir sampai 3 kali ayat tersebut turun. Yang ketiga baru fahal antum muntahun. Baru tuh yang ketiga udah berhenti sama sekali, jangan dekat-dekat yang namanya minuman keras. Pertamanya ini ada manfaatnya. Yang keduanya la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sholat, jangan dekat-dekat sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Begitu. 3 kali 3 step. 3 kali bagian turunnya pengharaman minuman keras. Kenapa kok sampai 3 kali begitu? Sebab mereka kebiasaannya begitu. Zaman dahulu begitu kebiasaannya. Nah kalau udah biasa mau diberhentiin susah. Biasa, kebiasaan udah menjadi adat, mau diberhentiin sulit. Sampai ada ungkapan ulama bilang tarkul adawah. Meninggalkan, melawan daripada kebiasaan, daripada adatnya suatu kelompok, itu bakal timbul permusuhan, bakal timbul kekesalan atau kemarahan. Begitu. Makanya caranya dakwahnya daripada wali-wali songo zaman dulu, mereka pelan-pelan dengan gayanya orang-orang sekitar, orang-orang pribumi, pakai gamelan, pakai wayang, begitu, pakai musik. Nah kalau sekarang orang-orangnya udah nggak begitu, jangan dipakai musik lagi. Kalau sekarang ngumpul musik, udah bukan dakwah namanya. Nah pada yang di sono laki sama perempuan, yang di sini pada mabok, yang sini begitu akhirnya. Tapi masing-masing udah, masing orang manhaj, metode dakwah masing-masing sesuai keadaannya. Kita nggak bisa menyalahkan 100%, juga nggak bisa mendukung 100%. Biarin yang demen begitu, biarin. Nah, kita bagian yang nggak demen begitu. Nah, begitu. Nah ini Nabi Muhammad SAW katakan uhillat lana maitatan. Ada bangkai-bangkai yang dihalalkan. Bangkai-bangkai yang dihalalkan boleh dimakan. Terus ada lagi 2 darah yang dihalalkan juga. Dulu kan ada tuh makan sekarang kayaknya bagian Jawa Tengah masih ada tuh. Namanya marus ya. Marus. Ada lagi namanya hasil ada apa itu? Dedek, bukan dedek. Darah dibekukan terus dimakan. Katanya enak. Kata yang udah pernah enak. Begitu. Nah itu haram. Minum darah haram. Minum darah. Atau kita juga dulu suka kalau lagi luka tuh disedot darahnya. Sayang-sayang darahnya katanya. Kalau masih kecil kan dulu, kalau luka padahal salah itu. Begitu. Atau kalau kena ular disedot darahnya, dibuang bisanya. Kalau kata Panji apa namanya? Panji petualang, katanya nggak bagus juga tuh disedot, salah caranya, bukan disedot. Kalau digigit tuh
Ular, mudah-mudahan jauh dari ular deh. Kalau ular jarang, kalau ular berbisa banyak. Ular kepala dua banyak. Fa'amal metatan, Nabi jelasin bangkai yang boleh itu fal jaradu wal hut adalah belalang dan juga ikan. Belalang dan juga ikan. Karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat. Kalau bangkai ikan kita tidak dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, ini Ustazah Siti Rahma kesianan kalau mau makan ikan teri, dia sembelihin atu-atu tuh ikan teri. Iya enggak? Belum makan udah pegel banget tuh ikan teri, kita sembelihin atu-atu, sembelihin lagi, bismillahirrahmanirrahim, sembelihin lagi, bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam baru dapat 10 ikan teri disembelihin. Begitu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikanan nggak perlu disembelih. Walaupun tuh lele yang kumisnya panjang lebar, kita getok, kita banting, mati dia, boleh kita makan. Begitu, boleh. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ikan, kita udah kemarin juga kita udah sebutkan hewan-hewan yang ada di lautan, selama dia itu sejenis dengan ikan, artinya hidup di satu alam, di air, maka dia halal. Dia halal untuk dimakan, apapun yang di lautan, kecuali dia dua alam. Kecuali dia di dua alam, maka dia tidak boleh dimakan. Begitu. Nah, belalang, begitu, belalang juga boleh dimakan. Belalang di Jawa suka dibikin peye atau diongseng tuh, diongseng, rasanya kayak udang, rasanya kayak udang, kata yang pernah makan. Saya juga belum pernah, tapi orang-orang yang tua-tua nih pernah juga dulu di sini kayaknya makan belalang, makan laron. Nah, laron nih ada banyak pertanyaan, laron boleh apa enggak? Ulama katakan laron itu disejeniskan seperti belalang, jadi boleh laron. Begitu. Nah, kalau kecoa bagaimana gitu? Kecoa nggak boleh kalau kecoa. Walaupun namanya kecoa Madagaskar, ada namanya kecoa Madagaskar. Itu orang-orang yang demen makanan ekstrim. Nah, itu kecoa Madagaskar dimakan. Kita jangan lagu-lagu dah, ntar mari-marinya mules doang. Begitu. Makan belalang dan juga ikan. Jadi ikan aman, walaupun gak disembelih, walaupun mati udah berhari-hari, taruh kulkas begitu. Walaupun ikannya mati lagi dipancing, ditarik gitu mati itu ikan, apa-apa. Wa ammad damani, adapun darah, dua darah yang dibolehkan adalah fal kabid wa tuhal, hati dan juga limpah. Hati dan juga limpah. Begitu. Yang lainnya nggak boleh. Ada darah, cuman bukan dalam bentuk darah. Secara nggak langsung, lama-kelamaan dia bisa jadi darah. Seperti, dan itu dianggap suci. Seperti air susu ibu tuh, kalau dibiarkan nanti lama-lama jadi darah tuh dia. Air ASI itu lama-lama jadi darah, tapi itu boleh, termasuk yang dibolehkan juga. Terus lagi yang dianggap suci darah, minyak misik yang asli. Minyak misik itu dari hewan kijang, kayak kijang gitu bentukannya. Dia adanya di antara kemaluannya sedikit di sampingnya begitu. Nah, dari situ asal usul aroma minyak misik yang asli ya, bukan yang 15 ribuan sebotol.
itu mah udah pasti lain dah, udah pasti beda. Ya. 500 ribuan apa 15 ribuan jangan ngaku-ngaku misik dah. Begitu. Jadi kalau yang asli mahal harganya. Harganya mahal. Itu lagi yang sulit dicari. Ada minyak ud dari kayu. Minyak ud dari kayu kita nggak bawa lagi. Ada minyak ud tuh satu tolah itu kira-kira 12 mili, agak gede. 12 mili itu ada yang 20 juta. Minyak oles tuh dari kayu dia, dari ud kayu. Jadi kayu di dalam kayu. Jadi ada pohon, ini pohonnya punya penyakit, di dalamnya timbul gubal namanya, kayak apa gumpalan begitu. Itu aslinya penyakit. Dari resitnya penyakitnya dia keluar tuh di dalam pohonnya, ntar dibelah isinya itu. Nah dari situ tuh minyak ud yang asli. Tapi sebab minyak ud banyak juga yang 15 ribuan ada. Begitu. Kalau yang 15 ribuan tuh kita cium nggak sopan masuk ke hidung. Kalau yang 20 jutaan, yang 5 juta ke atas tuh masuk ke hidung sopan dia. Jadi kita hirup tuh sopan baunya. Begitu. Jadi ini 2 bangkai dan 2 darah yang halal kita boleh makan. Begitu. Selain ini maka dianggap bangkai. Yang dianggap bangkai itu apa? Hewan yang diharamkan. Mau dia disembelih secara Islam atau enggak, bangkai. Atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, nggak baca bismillah, begitu bahasa kitanya, nggak pakai baca bismillah. Yang disembelih tanpa baca bismillah. Kalau sakaratul maut tuh hewan terus sempat kita sembelih, maka itu tidak dianggap bangkai. Misalnya kita berburu nih, cuma rasa-rasanya nggak ada yang berburu di sini. Misalnya ada orang berburu pakai panah atau pakai senapan tembakan, nembak dia kijang, jatuh tuh kijang setengah mati, kemudian dia samperin disembelih, nah, itu kijang nggak jadi bangkai. Tapi kalau sebelum disembelih sudah mati, maka jadi bangkai. Atau kita punya sapi, sayang sapi kita gede banget, tapi bini kita lagi ngidam pengen makan daging sapi. Akhirnya tuh sapi dikopet kakinya dikit, dagingnya diambil gitu. Kali aja ada yang model begitu kan? Ya kan? Kali aja ada yang begitu, dikopet sedikit dagingnya, terus digoreng sama dia. Walaupun pakai baca bismillah segala macam, maka itu dianggap bangkai. Karena ulama kasih contoh pasti ada yang ngelakuin tuh biasanya. Begitu. Jadi apa namanya? Itu hewan yang nggak disembelih. Nah, yang mesti kita waspadai itu makanan yang kita makan. Ayam dah ya, yang sehari-hari. Nah, kita kalau beli ayam tuh mesti cari penjual yang amanah, yang kita yakin dia sembelihnya dengan bismillah, walaupun pakai mesin. Itu ulama belakangan kontemporer katakan walaupun pakai mesin, berjejer nih ayam-ayam, dia baca bismillah, dinyalain mesinnya, kepotong semuanya itu, asalkan kepotong nafasnya, saluran nafas dan saluran makanan, ada 2 tuh yang mesti kepotong. Itu kepotong boleh, walaupun pakai mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, mati itu 100 ayam. Nah, kadang-kadang kita pernah juga lihat ada rumah makan tuh ayam nggak disembelih tapi ditembak. Jadi lehernya itu bolong doang tuh, bolong sininya nih, selehernya doang tuh bolong. Begitu. Nah itu kalau emang nggak kepotong lehernya, yang syaratnya dia mesti kepotong itu, maka itu ayam jadi bangkai.
Kita tahunya enak aja tuh ayam bakar, begitu. Pakai apa namanya? Apalagi sambalnya pakai sambal hijau, begitu. Udah enak aja. Padahal tuh ayamnya matinya, sembelihnya salah, begitu. Makanya mesti hati-hati juga, mesti waspada, mesti lihat-lihat yang jual, begitu. Sampai di sini, kalau ada yang mau tanya, silahkan biar kita jawab. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Saya mau nanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya yang dari awal tadi tentang apa kalau meninggal bapaknya kan contohnya suami saya, bapaknya kan bapaknya Buddha, ya kan, suami saya udah masuk Islam. Nanti kalau misalnya meninggalnya gimana tuh? Binnya bin apa gitu? Bin bapaknya. Iya. Diketawa. Bin bapak. Iya nggak apa-apa, itu kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak sahabat Nabi yang bapaknya mati dalam keadaan kafir, sahabat-sahabat Nabi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang bapaknya malah ketika berperang di bagian kelompoknya Nabi Muhammad, anaknya. Di sini ada bapaknya jadi musuhnya. Bahkan yang bunuh anaknya sendiri, begitu. Tetap dianya bin bapaknya. Terus kalau selama hidup misalnya masih hidup, kita walaupun dia bukan muslim, kita mesti harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus berbuat baik. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan tuh harus walaupun Buddha, walaupun Konghucu, walaupun nggak punya agama, misalnya ateis, walaupun ateis, bin bapaknya. Jangan bin yang lainnya. Jangan bin yang lain, harus bin bapaknya. Jadi nggak ada efeknya buat dia, nggak ada pengaruhnya. Wah, nanti kalau bawa nama bapaknya tadi azab ini, almarhum tadi azab, nggak. Sama ini lagi, kadang-kadang tuh kita kalau ada orang mati suka nyebut almarhum. Siapa aja kita bilang almarhum. Ada namanya Stephen, orang kafir, kita bilang almarhum Stephen. Jangan bilang almarhum. Almarhum itu kan semoga Allah rahmati dia. Nah, kita kalau panggil almarhum secara nggak langsung kita doain dia rahmat, begitu. Kalau doain rahmat kita nggak boleh mendiang gitu dah, mendiang Stephen gitu misalnya. Nggak ada yang Stephen kan namanya sini. Ada orang Islam namanya Stephen. Lagu-lagu aja lagi orang Islam namanya Stephen. Iya. Mik. Ya, jadi nggak apa-apa di bin bapaknya, nggak apa-apa. Itu satu lagi. Tadi kan ini bangkai yang suci. Tadi ikan sama belalang. Satu lagi, tapi nggak boleh dimakan. Bangkai bukan bangkai. Jenazahnya manusia, bangkainya manusia suci, tapi nggak boleh dimakan. Kalau dimakan ntar masuk penjara kayak Sumanto. Ya, suci. Sebab ada orang yang berpendapat bahwasanya bangkainya manusia, bahkan belum jadi bangkai, manusia itu najis. Kenapa dianggap najis? Ini dari asal mulanya. Asal mulanya dia karena dia beranggapan semua yang keluar dari keluar dari kemaluan najis. Dia beranggapan begitu, sehingga karena manusia berasal dari air sperma, sehingga dianggap manusia itu najis. Kita enggak. Kita Syafi'i, Imam Syafi'i katakan semua yang keluar dari kemaluan, apapun bentuknya, apapun modelnya, itu najis kecuali air sperma. Air sperma suci. Air sperma suci, sehingga Bani Adam suci walaupun bangkai jenazahnya, walaupun jenazahnya suci, begitu. Ayo, satu lagi. Yang saya mau tanya nih, kan banyak orang di masyarakat yang banyak adopsi anak. Nah, sekarang kita masalahnya yang meninggal,
terus dia meninggal, dia sebut itu kan bukan bapaknya. Kira-kira begitu kan ya. Contohnya ada A bin B, sebenarnya bapaknya C. Terus pas dia meninggal sebutnya bapaknya bin B, bukan bin C. Dan bagaimana saat itu sampai atau tidak, buat ke atas atau ke bawah. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ini karena udah jam 6, karena orang dalam jadi kita lanjutin. Kalau orang mana-mana mah kita nggak jawab, ini udah jam 6 soalnya. Ya orang dalam bahaya. Kalau kita stop nanti bisa-bisa kita yang keluar. Jadi kalau namanya walad mutabanni, anak angkat. Nabi Muhammad pernah ngangkat anak, ngadopsi anak. Namanya Z. Ada di Al-Qur'an disebutin. Apa namanya? Apa itu? Aba'akum walakin rasul, lupa ayatnya itu. Walhasil Al-Qur'an ajari mereka ngeledekin tuh si Z tuh anaknya Nabi Muhammad tuh si Z tuh. Orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Yang jawab Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba'a ahadi min rijalikum walakin Rasulullah." Itu ayatnya. Muhammad tuh bukan bapaknya dia, bahasa kitanya simpelnya begitu dah. Bukan bapaknya dia itu adalah anak angkat. Artinya anak angkat tidak bisa dinisbatkan menjadi anak kandung. Jadi anak angkat tetap hukumnya anak angkat, tetap dia itu adalah anak angkat, bukan anak kandung. Sedekat apapun, seakrab apapun, segimanapun modelnya, tetap dia anak angkat. Sebab di situ nanti ada hukum-hukum yang berkaitan sama anak. Nanti ada warisan. Itu anak angkat nggak berhak warisan. Begitu. Terus lagi apa? Bersentuhan. Bersentuhan anak laki, bersentuhan sama ibunya, nggak boleh. Kita bicara anak angkat ya, bukan anak susuan. Kalau susuan lain lagi. Anak angkat, orang lain sama sekali tadi, begitu. Walaupun anak saudaranya kita, berarti apa ya? Keponakan. Nah, kalau keponakan, wudunya nggak batal kalau tuh anak perempuan, kita perempuan. Ini kita ini perempuan yang adopsi nih, anak saudara kita ini perempuan, begitu. Sama kita nggak batal, tapi sama suami kita batal. Sebab suami kita bukan pamannya dia, suami kita adalah suami bibinya dia. Begitu. Jadi yang disebut paman, bibi itu saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Kalau suaminya paman, istrinya paman, suaminya bibi, istrinya paman, batal wudunya. Begitu. Jadi terkait wudunya, tetap walaupun anak itu saudaranya, anak saudara kita tetap nggak berhak dapat warisan. Terus nggak boleh dinisbatkan kepada dia, nggak boleh dinisbatkan ini bin saya. Nah, kalau masalah doa, misal udah mati mau dinisbatkan, kita nggak bicara nyampe apa enggaknya, kita bicara nyampe atau tidaknya. Kalau nyampe mah nyampe aja doanya kita. Misalnya itu anak meninggal, kita baca Fatihah buat Muhammad bin Ahmad. Padahal Ahmad nih bapak angkatnya. Si Muhammad kita baca Fatihah sampai aja. Nanti tinggal orang yang menisbatkan itu yang nantinya khawatir masuk kepada sabda Nabi SAW, manintasaba ila ghairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menisbatkan dirinya kepada orang yang selain bapaknya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Khawatir masuk ke ancaman Nabi SAW. Makanya biasanya orang kalau adopsi dikasih tahu ketika udah dewasa, ini saya bukan ayah asli, ini ayah angkat. Bapakmu nggak tahu hilang ke laut kali apa gimana segala macam, atau bapakmu fulan begitu. Terus nanti ketika menikahkan juga
nggak boleh menikahkan sebab dia nggak punya hak, nggak ada hak wali, nggak ada hak wali. Kalau bapaknya nggak ketemu sama sekali, gimana cara nikah? Ya nikahin nanti hakim. Ini ada hakimnya, alhamdulillah. Di tengah-tengah kita ada hakim, alhamdulillah. Jadi bang hakim yang nanti nikahin, ya begitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita kumpul di sini, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk yang punya hajat daripada kita yang hadir di sini dan juga para donatur yang sudah membantu ini majelis, ini yayasan seluruhnya, khususnya saudara Rozak juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ijabah segala doa-doanya. Juga keluarga kita, anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan seluruhnya, khususnya Ananda Fatir dan juga Farhan yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah cerdaskan akalnya, Allah kuatkan hafalannya, dan Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.